إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah azzakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Syawal. Setelah kita selesaikan segala macam ibadah kita di bulan Ramadan, kita berjumpa dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang telah kita usahakan, ketakwaan itu ketika kita menikmati bulan Ramadan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa Ramadan, salah satunya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Walhamdulillah, kita semuanya telah melewati bulan Ramadan. Timbul pertanyaan pada diri kita, terus apa impact atau apa dampaknya pada diri kita? Mari kita lihat, kita bermuhasabah, kita mereview, kita melihat diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang di bulan Syawal dengan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Alhamdulillah, karena tidak semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas kita Allah mudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ringan kita melaksanakan puasa Ramadan. Begitu ringan kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Begitu ringan kita melaksanakan sholat tarawih, bahkan kita juga begitu ringan melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir. Dan begitu ringan kita bangun pada waktu subuh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita melaksanakan ibadah makan sahur. Dan begitu ringan karena banyak sekali saudara-saudara kita yang bersama dengan kita.
saling ta'awun, saling bantu-membantu di keluarga kita, di masyarakat kita, di masjid. Ya, disediakan makan iftar. Ya, disediakan makan sahur. Kalau kita ingin pergi ke masjid, banyak sekali masjid yang menyediakan makan sahur, apalagi iftar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan ibadah-ibadah tambahan. Bahkan 10 hari terakhir banyak di antara kita yang Allah berikan kesempatan untuk bisa 10 hari terakhir berada di masjid. Tentu itu semuanya tidak bisa kita dapatkan kecuali karena Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membantu kita semuanya. Dan itu merupakan starting point sebenarnya untuk meluncur di bulan Syawal, bahwa kita sudah terbiasa, maka janganlah start yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita ini kita tinggalkan begitu saja. Mungkin orang yang tidak pernah berpuasa, begitu dia selesai bulan Ramadan, dia berpuasa penuh 1 bulan, akan sangat mudah dia itu untuk melanjutkan dengan puasa Senin Kamis atau 6 hari di bulan Syawal, ya, atau bahkan mungkin ditambah puasa hari-hari putih, ya 3 hari dalam sebulan, atau mungkin dia laksanakan puasa Daud misalkan. Atau yang terbiasa bangun malam. Ya, banyak di antara kita yang berusaha untuk melaksanakan sunnah sahur sehingga dia bangun sebelum subuh. Mungkin ya waktu akan menjadi panjang untuk kita melaksanakan sholat malam atau setidaknya sholat witir, membangunkan keluarga kita. Itu akan lebih mudah dilakukan di bulan Syawal. Tapi kalau kita tidak dapat mengambil momentum di bulan Syawal tersebut, biasanya bulan berikutnya semakin berat. Begitu pula misalkan kita biasa selama 30 hari tidak pernah bolong dalam membaca Al-Quran, ya. Ujiannya di bulan Syawal, ketika kita bolong sehari, bolong 2 hari, nanti saja bolong seminggu, akibatnya dalam waktu 11 bulan kita tidak membaca Al-Quran. Waliyadzubillah. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah wa azakumullah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, ya, kulli, ya, katakan kepadaku ya Rasulullah, kalimatan yang aku tidak akan, atau yang suatu wejangan, suatu kata-kata yang aku tidak bisa bertanya kecuali kepada engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjut tsumma istaqim, ya, kemudian istiqomah. Ramadan kita udah laksanakan, tsumma istaqim, mestinya di bulan Syawal kita istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rezeki kami adalah Allah Ta'ala, sesembahan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan itu mungkin mudah, tapi lanjutannya ini ada tsummas taqamu, kemudian istiqomah, kemudian istiqomah. Banyak di antara kita mudah bergembira menyambut Ramadan, tetapi tsumastaqamu di bulan Syawal, lihat ya, berbahagialah bagi saudara-saudara semuanya yang di masjidnya itu tidak berbeda jauh jamaah subuhnya ketika akhir bulan Ramadan dengan awal bulan Syawal. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak semua masjid seperti itu. Bagi yang mendapati masjidnya seperti itu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua masjid di hari terakhir di bulan Ramadan itu sama dengan pada saat jamaah subuh, sama dengan hari pertama di bulan Syawal. Apalagi banyak yang kecapean di malam harinya, ya. Dan hari-hari berikutnya. Nah, kalau belum seperti itu bagaimana? Ya, kita tidak menunggu
tapi kita mengajak kepada saudara-saudara kita untuk membuatnya seperti itu. Mengajak manusia untuk beristiqomah. Ya. Istiqomah antara apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terus continue sampai bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Bisa kita hitung sholat 5 waktu kita apakah sama? Ya, ibadah sunnah kita apakah sama? Membaca Al-Quran kita apakah sama? Ya mungkin berkurang karena semangatnya tidak akan sama dengan bulan Ramadan, tetapi apakah masih berjalan? Kalau tidak bisa sama, berapa persennya? Tetapi jangan sampai momen itu terputus. Maka kita perlu melihat beberapa sebab yang membuat kita istiqomah. Karena istiqomah ini kuncinya. Yang pertama, kita yakin bahwasanya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu tidak lain tidak bukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ucapkan ketika kita sholat 5 waktu maupun sholat-sholat lain, mesti kita membaca Al-Fatihah. Dan inti dari Al-Fatihah itu ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Seluruh ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ibadah kita. Sholat kita, ibadah kita, korban kita, hidup dan mati kita, karena kita Allah ciptakan untuk menyembah hanya kepadanya, beribadah hanya kepadanya. Dan kita sadar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka perlu yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, karena kita tidak akan bisa istiqomah dalam ibadah kecuali dengan bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita berhenti dalam sholat kita iyyaka nasta'in. Ya, Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika masih remaja, beliau ingatkan, idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon pertolongan, fasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu fakir, kita itu lemah. Sakit sedikit saja kita nggak bisa apa-apa. Ya. Sakit karena bakteri, karena virus, karena penyakit degeneratif, karena kecelakaan dan seterusnya, sudah jauh berkurang kemampuan kita. Ya, berpikir pun menjadi tidak bisa ketika Allah cabut kemampuan otak kita, menjadi lupa, lemah, ya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Syawal banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita setelah kita berusaha, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi kita. Dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ya ila nafsi tarfat ain." Jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Jangan serahkan jiwaku pada diriku sendiri. Allah lepas tangan dari kita, hancurlah kita. Maka tidak ada sedikit pun rasa takabur pada diri kita seharusnya. Karena apa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa Ramadan, sholat malam, sholat tarawih itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jangan meremehkan orang yang tidak bisa seperti kita. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tidak. Kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, al-mujahadah. Sungguh-sungguh di dalam mencapai istiqomah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita dalam surah Al-Ankabut 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Wa innallaha ma'al muhsinin." Walladzina jahadu fina, sungguh orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, sungguh-sungguh beribadah kepada kami. Apapun, karena Allah taala ini sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami juga akan, ya, tidak main-main. Lanahdiyannahum ini adalah bentuk penekanan. Sungguh-sungguh kami akan berikan kepada mereka subulana, yaitu jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu karena subul, jalan yang Allah tunjukkan kepada kita.
Wa anallaha ma'al muhsinin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama orang-orang yang berbuat baik, orang yang ihsan, yang berbuat baik, ya hak dia dengan hak Allah dan hak sesama manusia dia penuhi. Ya. Dan hanya dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan yakin, Allah akan berikan puncaknya kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrin lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka a'immatan yahduna bi amrina, para pemimpin, leader, pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka itu berpetunjuk dengan perintah kami, dengan syariat kami, dengan tuntunan Allah Ta'ala. Kenapa? Lama sobaru. Satu, karena mereka itu sabar. Tidak ada yang instan. Lama sobaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang kedua, dan mereka yakin. Apapun kita, dalam perkara dunia juga seperti itu. Kalau kita nggak punya keyakinan, nggak punya kesabaran, kita juga tidak akan mendapatkan perkara dunia. Apalagi perkara akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah wa azakumullah. Dalam kita bekerja, kita mesti yakin dan sabar. Kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa yakin dan sabar. Nah, ini perkara akhirat, perkara istiqamah, tidak akan kita dapatkan kecuali dengan sungguh-sungguh bersabar dan yakin. Yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semuanya, arahkan kepada kita semuanya. Bahkan Al-Imam Ahmad kita ditanya, kapan kita itu istirahat ya Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan ketika salah satu kaki kita sudah berada di surga. Ketika salah satu kaki kita sudah ada di surga. Ini nasihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga adalah punya teman yang satu visi. Nah, ketika kita berkata dalam membaca Al-Fatihah, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ada lanjutannya. Siapa sih teman-teman kita? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Oh, siapa mereka itu? Ya, dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yang Allah juga sebutkan tadi dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang salih. Maka kita tidak akan bisa mencapai istiqomah tanpa bersama dengan orang-orang salih. Jangan bayangkan kita bisa istiqomah dengan mudah kalau kita sehari-harinya bergaul dengan orang-orang yang mengajak keluar dari jalan Allah yang lurus. Sebagian Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus yang kita ikuti secara istiqomah lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang Allah telah gariskan itu. Bersama siapa? Bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih. Wala tattabi'u subula, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Rasulullah gambarkan, ya, tidak ada satupun jalan kecuali di ujungnya itu ada syaitan yad'u ilaih, ada syaitan yang mengajak kepada jalan yang melenceng atau belok tersebut. Fatafarraqu bikum an sabilih, menyebabkan kita tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Kita tinggalkan para nabi, kita tinggalkan orang-orang soleh, kita tinggalkan para siddiq, para syuhada. Maka sebagai cara jalan untuk istiqomah, lazimi orang-orang soleh, lazimi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, kita akan merasa ketika kita bekerja, apa yang dibicarakan? Ya, di lingkungan kampus kita, jabatan akademik, jabatan struktural, gaji, pangkat. Setiap hari kita mendengar seperti itu, kira-kira apa? Istiqomah kita di situ. Tapi kalau kita diajak ketemu setiap azan kita berangkat ke masjid di kampus kita,
ketemu orang-orang yang menyembah kepada Allah Ta'ala semata, yang dekat kepada Allah semata Subhanahu wa Ta'ala, saling menasihati kepada kebaikan dan ketakwaan, apa yang terjadi? Kita akan ikut seperti itu. Ya. Saatan. Kadang kita memang bicara dunia untuk karir kita, untuk nafkah dan seterusnya. Tapi juga ingat, tidak hanya itu, tapi panggilan 5 waktu kita berjamaah di masjid. Di situ kita ketemu orang-orang soleh yang mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kembali kepada kita bekerja, kita menyadari bahwasanya masalah jabatan, masalah pekerjaan itu ternyata adalah bagian dari ibadah. Maka kembalikan kepada ruhnya, bahwa kita bekerja sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada kita, itu adalah ibadah. Sehingga kita tidak akan mencari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita bicarakan masalah pekerjaan kita itu hakikatnya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah wa azzakumullah. Nah, semoga dengan 3 itu ya kita bisa istiqomah ya. Ingat selalu kepada Allah ketika kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, sungguh-sungguh. Tidak ada satupun, bahkan perkara dunia itu kalau enggak kita sungguh-sungguh ya enggak dapat. Kalau kita enggak sungguh-sungguh, enggak bisa mencapai apa yang kita inginkan walaupun itu perkara duniawi. Nah, bagaimana dengan para akhirat? Apakah kita akan mencapainya dengan angan-angan saja? Tentu tidak. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan yakin. Yang ketiga, kita jaga komunitas kita. Kalau di masjid kampung kita sudah banyak jamaah, alhamdulillah. Kalau belum, syukur, karena itu kesempatan kita menjadi amal jariah, mengajak orang lain untuk ke masjid menjadi amal jariah. Ketika masjid menjadi ramai, maka kita mendapatkan amal jariah dari saudara-saudara kita yang mau istiqomah untuk memakmurkan masjid. Luar biasa. Apapun urusannya, seorang muslim itu, mukmin itu khair. Ya, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melihat peluang itu peluang kebaikan. Ya, masjid ramai kebaikan, masjid sepi peluang perbaikan. Ya. Semoga Allah rezekikan kepada kita istiqomah. Ya, dan saya ingatkan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan Rasulullah SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau al-yakin. Apa itu yakin? Yakin itu kalau sudah al-maut, yaitu sudah meninggal, baru yakin siapa kita. Karena udah nggak ada amal lagi, kita yakin. Jangan sampai kita menyesal, yakinnya itu tidak baik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakumul al-yaqin ay al-maut. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullah wa alhamdulillah ya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih diberi kesempatan ya. Dan kita lihat saudara-saudara kita yang mendahului kita doakan kebaikan bagi mereka semuanya. Karena kesempatan bagi mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, maka berbuat baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
la tu'akhirna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa fil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana a'immatana. Allahumma aslih lana wulata umrina. Allahumma unsur ikhwanal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma unsurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimissalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.